Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudara, Jepang telah menyerang pada sekutu, berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan. Karena itu kita harus membicarakan pada golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali. Lalu, siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno atas nama rakyat. Tetapi, apakah Bung Karno akan setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kita harus membicarakan baik-baik dengan beliau. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud membicarakan soal proklamasi kemerdekaan. Silakan dulu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kami mendengar kekalahan Jepang melalui radio BBC. Kami membicarakan perihal tersebut dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Tetapi PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia itu sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dirasakan rakyat selama ini. Baiklah, tapi berikanlah saya waktu untuk berbicara pada golongan tua. Baiklah kalau gitu, kami pamit dulu. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Namun, setelah berunding, para golongan tua pun sependapat dengan Soekarno untuk membicarakan perihal proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI terlebih dahulu. Di sisi lain, para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka kembali berunding pada pukul 12 malam di Asrama Barperpi, Jalan Cikini 71. Dalam perundingan itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta terhindar dari Jepang. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Kenapa ini? Jadi gini. Apa ini? Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Kami hanya ingin membicarakan kembali mengenai proklamasi kemerdekaan. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Dapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya dari manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tenang saudara sekalian, Bung Soleh, tolong bukakan ikatan Bung Karno. Baik. Bung Wikana, tolong bukakan ikatan Bung Hatta. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan Anda berdua, tetapi kesempatan tidak akan datang dua kali untuk
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Mereka membahas rencana tersebut di rumah Laksamana Maeda. Bagi rumah saya saja, Bu. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Di rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjolah yang merumuskannya. Setelah selesai, naskah proklamasi tersebut dibacakan dan seluruh tokoh yang hadir menyetujui konsep proklamasi tersebut. Kemudian, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Sayuti, tolong ngetikkan ini. Baik, Bu. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dan disepakati bahwa naskah tersebut akan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh Fatmawati. Assalamualaikum. Salam, Kang Mas, masuk. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian telah merencanakan bagaimana proklamasi besok dilaksanakan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana ibu saja yang menjahitkannya. Tapi yang ada hanya kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita tidak putus dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera, siap!
pusat